Namo Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa dengan Ibu Seti Susanti di sini dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 7. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama untuk melafalkan Parita Namakara Gata secara bersama-sama. Mari anak-anak ibu semuanya silakan bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga pada pembelajaran ini kami semua dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Semoga kami semua hidup damai berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak ibu semuanya, marilah kita mulai video pembelajaran kita pada kali ini. Nah, dalam materi ibu, pada video ini kita akan membahas mengenai kriteria agama Buddha. Nah, kriteria agama Buddha seperti yang sudah kita ketahui pada Kongres Umat Buddha Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei tahun 1979 di Yogyakarta, ditetapkan ada 9 kriteria dalam agama Buddha. Apa saja 9 itu? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Triratna. Yang ketiga, Tilakkhana. Yang keempat, Catur Arya Satyani. Yang kelima, Paticca Samuppada. Keenam, Karma. Ketujuh, Punarbawa. 8, Nibbana. Dan yang terakhir 9 yaitu Bodhisattva. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan mengenai 3 kriteria, yaitu apa saja? Yang pertama, yaitu mengenai Catur Arya Satyani. Yang kedua, yang akan Ibu jelaskan, yaitu mengenai Punarbawa. Dan yang ketiga, yaitu tentang karma. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita pada kali ini. Yang bahasan pertama, yaitu mengenai Catur Arya Satyani. Apa itu Catur Arya Satyani? Catur Arya Satyani, catur itu artinya 4 berarti ya kan? Oke, Catur Arya Satyani, 4 kesunyataan mulia. Nah, Catur Arya Satyani ini dibabarkan oleh Buddha pada saat pembabaran Roda Dhamma yang pertama, atau yang kita kenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Lalu apa 4 kebenaran mulia ini? 4 kebenaran mulia. Yang pertama yaitu 4 kebenaran mulia tentang duka. Apa itu duka? Ada yang tahu anak ibu apa itu duka? Ya, duka adalah penderitaan. Penderitaan itu yang seperti apa sih? Ya, penderitaan itu lahiran, usia tua, sakit, mati, berpisah dengan orang yang dicintai, berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai. Itu adalah penderitaan. Kita bisa menderita pasti ada sebabnya, ada asal mulanya. Nah, itu akan terjawab pada kesunyataan mulia yang kedua. Kesunyataan mulia yang kedua yaitu asal mula duka. Asal mula duka itu dari mana? Duka itu berasal dari adanya keinginan. Keinginan yang terus-menerus di dalam diri kita. Keinginan untuk mendapatkan ini, untuk menikmati ini, untuk memuaskan seluruh panca indera kita ini, itu adalah asal mula dari adanya penderitaan, yaitu keinginan atau yang kita sebut dengan tanha
nafsu keinginan. Lalu selanjutnya kesunyataan yang ketiga apa itu? Kesunyataan mulia yang ketiga yaitu tentang lenyapnya duka. Ternyata ada penderitaan, ada asal mula, tapi ada juga kondisi lenyapnya duka. Lalu bagaimana kondisi lenyapnya duka ini atau kesunyataan yang ketiga ini? Lenyapnya duka itu artinya adalah berhentinya kita dari seluruh nafsu keinginan. Tidak ada lagi keinginan, tidak ada nafsu untuk memuaskan panca indera kita. Lalu kondisi yang seperti ini kondisi apa? Kondisi ini kita sebut dengan nibbana. Nah, nanti kalau untuk nibbana akan dijelaskan pada kriteria yang ke-8 ya. Mungkin nanti ada video selanjutnya ya. Nah, tentang yaitu kondisi nibbana atau terhentinya seluruh keinginan dan nafsu-nafsu dalam diri kita. Itulah kesunyataan yang ketiga. Lalu bagaimana kesunyataan yang keempat? Kesunyataan yang mulia yang keempat itu adalah jalan menuju lenyapnya duka. Oh, setelah kita sudah tahu duka, kita sudah tahu asal mula duka, kita sudah tahu bahwa duka ini bisa lenyap. Ya, lalu bagaimana cara melenyapkannya? Yaitu dengan kesunyataan yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Jalan menuju lenyapnya duka ini adalah Arya Atangika Magga atau jalan utama beruas 8. Apa saja itu? Yang pertama, pengertian benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar. Yang keempat, perbuatan benar. Yang kelima, penghidupan benar. Yang keenam, daya upaya benar. Yang ketujuh, perhatian benar. Dan yang terakhir, yang ke-8 ya, yaitu konsentrasi benar. Nah, dari 8 ini, ya, dari 8 ini kita bagi menjadi 3 kelompok atau 3 konsepsi, yaitu sila, samadhi, dan panya. Inilah jalan untuk melenyapkan duka. Anak Ibu, setelah kita tadi membahas mengenai Catur Arya Satyani, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai Paticca Samuppada. Apa itu Paticca Samuppada? Nah, mungkin kalau anak Ibu masih ingat saat pembelajaran kita yang pertama mengenai 7 minggu pasca penerangan sempurna, itu ada minggu pertama Buddha menikmati kebahagiaannya dan merenungi mengenai ajaran sebab akibat, ya kan? Nah, hubungan sebab akibat ini yang kita sebut dengan Paticca Samuppada. Nah, Paticca Samuppada adalah hubungan sebab akibat yang saling bergantungan. Jika ada ini, pasti ada itu. Jika tidak ada ini, maka tidak ada itu. Dengan timbulnya ini, maka timbullah itu. Jika tidak timbulnya ini, maka tidak akan timbulnya itu. Nah, seperti itulah hubungan sebab akibat yang saling bergantungan. Kenapa kita sakit perut? Oh, ternyata kita banyak makan makanan yang asam-asam. Oh, kenapa saya bangun kesiangan? Oh, ternyata karena tadi malam saya begadang. Itulah hukum Paticca Samuppada yang sangat simpel ya, sangat simpelnya. Nah, bahwa kenapa kita terlahir di kehidupan ini, kenapa kita menderita, kenapa kita bahagia, semua itu karena sudah ada sebab dan akibat yang saling bergantungan. Kenapa kita terlahir? Kalau terlahir pasti akan ada lahiran, ada penuaan, ada kematian. Kalau sudah ada kematian akan ada kesedihan. Itu akan terus berputar. Sebelum salah satunya kita putuskan, maka itu akan terus berputar lagi dan lagi. Seperti itu ya nak, itu mengenai Paticca Samuppada. Oke anak-anak Ibu, tadi setelah kita membahas mengenai Paticca Samuppada, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai karma. Apa itu karma? Karma atau kama artinya adalah semua bentuk perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Itulah yang disebut karma. Tetapi karma ini akan menghasilkan buah atau akibat apabila perbuatan ini dilandasi dengan adanya cetana atau kehendak.
Lalu bagaimana dengan perbuatan yang tidak disengaja? Perbuatan yang tidak disengaja, tidak ada kehendak di dalamnya, bisa disebut dengan perbuatan, tetapi tidak bisa disebut dengan karma karena tidak memiliki hasil, tidak ada wipaka di situ, tidak ada akibatnya karena tidak ada kehendak. Nah, kehendak ini baik kehendak baik dan kehendak buruk. Nah, itulah yang akan menghasilkan karma baik dan juga karma buruk. Jika dalam sebuah perbuatan kehendak kita baik, maka yang perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan baik. Jika kehendak kita adalah kehendak yang buruk, maka perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan buruk. Nah, jika perbuatan yang kita lakukan buruk, kehendak buruk, maka hasil yang kita dapatkan juga adalah yang buruk. Tetapi ketika kehendak kita baik, perbuatan kita baik, maka hasil yang akan kita peroleh juga adalah hasil yang baik. Nah, hal itu sudah disabdakan oleh Buddha di dalam Samyutta Nikaya yang pertama, yang berbunyi bahwa sesuai dengan benih yang telah ditabur, begitulah hasil yang akan dipetik. Pembuat kebajikan akan memperoleh kebaikan. Pembuat keburukan atau kejahatan maka akan memetik kejahatan. Maka taburlah benih-benih itu, maka engkau akan memetik hasil dari buah-buahnya. Nah, itulah yang disabdakan oleh Buddha mengenai karma. Dan karma itu bisa kita lakukan melalui pikiran, melalui ucapan, dan juga badan jasmani kita. Dan apapun itu perbuatannya, jika ada kehendak pasti akan ada akibat. Nah, itulah penjelasan mengenai karma. Nah, oke anak ibu. Nah, sudah ibu jelaskan 3 dari 9 kriteria agama Buddha. Ketiga ini tadi adalah Catur Arya Satjani, Paticca Samuppada, dan hukum karma. Nah, dari ketiga ini, ketika kita adalah umat Buddha di Indonesia, kita harus meyakini 9 kriteria ini. Ya, ada 9 kriteria yang di awal tadi Ibu sudah sampaikan. Walaupun di dalam video ini Ibu hanya menjelaskan tentang 3. Berarti artinya apa? Ketika kita sudah menetapkan diri meyakini untuk beragama Buddha, kita harus yakin dan percaya bahwa ada 4 hukum kesunyataan mulia, bahwa ada hukum sebab musabab, bahwa ada hukum karma. Itu yang harus kita yakini. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa menyadari, memahami bahwa apapun yang kita lakukan itu memiliki sebab dan akibat. Apapun yang kita lakukan akan ada akibatnya. Apapun yang kita lakukan kita akan memetik buahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, dari ketiga penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi, Ibu akan evaluasi, ya. Apa bentuk evaluasinya? Ibu akan memberikan 5 soal untuk anak-anak Ibu yang harus anak-anak Ibu jawab di rumah. Apa soalnya, Bu? Oke, perhatikan soal yang akan Ibu berikan. Yang pertama, ya, apakah yang dimaksud dengan 4 kesunyataan mulia? Soal yang kedua, jelaskan masing-masing dari 4 kesunyataan mulia. Soal yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan Paticca Samuppada. Dan yang keempat, berikan contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan adanya sebab dan akibat. Lalu yang terakhir, nomor 5, jelaskan tentang karma. Oke? Sudah? Oke, ada 5 soal yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu. Silahkan anak Ibu semua untuk mengerjakan. Dari penjelasan Ibu tadi, pasti anak Ibu sudah bisa menjawab.
dan 5 soal ini. Sangat mudah sekali ya. Oke, demikian pembelajaran kita dalam video kali ini. Tapi sebelum kita akhiri video ini, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita dengan bersama-sama berdoa, melafalkan nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga dengan segala bentuk jasa-jasa perbuatan yang telah kulakukan pada kehidupan yang lampau dan kehidupan saat ini dapat menjadikan karma baik yang besar. Semoga dengan karma baik ini kulimpahkan kepada kedua orang tuaku, kepada sanak keluargaku, kepada guru-guruku, kepada teman-temanku, serta kepada semua makhluk. Semoga mereka semua terhindar dari segala bentuk mara bahaya, hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman. Semoga semua makhluk hidup damai berbahagia. Sabisata Bawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.